Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana bisa dua coding itu saling berhubungan. Padahal mereka di tema atau subtema yang berbeda. Misalnya kalau di sini antara respon afektif dengan respon kognitif. Nah, bagaimana bisa coding di respon kognitif dan coding di respon afektif itu bisa saling berhubungan? Kenapa itu bisa terjadi? Oke, pertama-tama saya harus mempraktikkan dulu hubungannya ya. Nah, saya akan menggunakan group query. Nah, lalu di group query ini saya pilih scope-nya, saya pilih selected item, saya pilih respon afektif terlebih dahulu. Ya, saya masukkan respon afektif. Oke, lalu di range-nya saya akan pilih respon kognitif karena saya ingin menghubungkan antara respon afektif dengan respon kognitif. Oke. Nah, kita sudah memilih itemnya, yaitu respon kognitif dan respon afektif. Selanjutnya kita pilih run. Nah, akan muncul seperti ini, tapi ini kan kita tidak bisa baca ya gimana hubungannya, sehingga kita menggunakan connection map yang ini ya. Nah, di connection map inilah bisa terlihat hubungan antara respon afektif dengan respon kognitif. Misalnya, respon afektif tidak bosan dengan kontennya itu memiliki hubungan dengan respon kognitif, bahasanya mudah dipahami. Nah, hubungannya itu terlihat dari garis ini ya, garis penghubung. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa ada garis penghubung antara respon afektif tidak bosan dengan kontennya dan respon kognitif bahasanya mudah dipahami. Itu artinya respon afektif tidak bosan dengan kontennya memiliki hubungan dengan respon kognitif bahasanya mudah dipahami. Nah, bagaimana hubungannya? Itu bisa kita buka ya. Kita buka, ini saya buka. Nah, ini saya buka. Ternyata ini hubungannya ya. Kita lihat misalnya, penyampaian diawali dengan praktek yang diperankan oleh Skrintil dan Elsevier, kemudian diberi penjelasan oleh Lensia. Hal ini membuat saya sebagai follower tidak bosan, malah terhibur. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ya. Nah, di sini kan kita lihat tidak bosan dengan kontennya dan respon afektifnya tidak bosan dengan kontennya, respon kognitifnya bahasanya mudah dipahami. Nah, kita lihat dalam kalimat ini itu ada respon afektif, yaitu tidak bosan dengan kontennya yang ini. Hal ini membuat saya sebagai follower tidak bosan. Nah, ada respon afektif, ada respon kognitif, yaitu bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa dua respon itu ya, dua kode dari respon yang berbeda bisa saling berhubungan? Nah, jawabannya adalah ada pada teknik kita membuat coding. Nah, saya akan mencontohkannya. Jadi, jawabannya ada pada teknik kita membuat coding. Saya ambil contoh. Saya akan mengcoding hasil wawancara dari Ade Arianti misalnya. Nah, misalnya saya akan mengcoding kalimat ini ya. Nah, saya baca kalimat ini. Penyampaian pesan diawali dengan praktek yang diperankan oleh Skrintil dan Elsevier. Kemudian diberi penjelasan oleh Lensia. Hal ini membuat saya sebagai follower tidak bosan, malahan terhibur atas kontennya. Artinya di sini
ada respon afektif, yaitu tidak bosan. Nah, mengapa ini adalah respon afektif? Karena ini melibatkan perasaan, ya. Nah, perasaan tidak bosan, malahan terhibur atas kontennya. Nah, kalimat ini juga mengandung respon kognitif, yaitu bahasa yang digunakan juga mudah dipahami publiknya. Nah, ini adalah respon kognitif. Bahasa yang digunakan mudah dipahami itu adalah respon kognitif. Nah, kita akan membuat coding, ya. Kita akan membuat coding untuk respon kognitif dan respon afektifnya. Misalnya saya buat coding baru di sini. Respon afektif 1. Lalu respon afektif 2. Respon kognitif 1. Oke, nah udah seperti ini. Kemudian saya akan blok semuanya. Nah, di semua kalimat ini saya blok. Lalu kemudian saya memulai code. Yang pertama adalah saya akan code di respon afektif. Nah, di sini di respon afektif saya akan menuliskan tidak bosan dengan kontennya. Nah, ini adalah respon afektif. Dari kalimat yang kita baca ini kan ada respon afektif, yaitu tidak bosan, ya. Nah, lalu dari kalimat ini juga kita bisa membuat coding untuk respon kognitif. Nah, respon kognitifnya adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nah, oke. Nah, jadi di dalam kalimat ini yang kita blok ini, semuanya ini, itu ada 2 coding, yaitu coding di respon afektif dan coding di respon kognitif. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya kedua coding itu, dan pasti akan ada hubungan karena kedua coding itu diambil dari kalimat yang sama yang kita blok tadi. Nah, sehingga pasti akan ada hubungan. Nah, ini respon afektifnya tidak bosan dengan konten. Lalu respon kognitifnya adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nah, selanjutnya saya run seperti yang pertama tadi. Nah, lalu kita lihat. Nah, mereka memiliki hubungan karena ada garis penghubung. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu menjawab mengapa 2 coding yang berbeda dari respon yang berbeda bisa memiliki hubungan, karena 2 coding ini diambil dari kalimat yang sama yang diblok lalu di coding. Nah, jadi kira-kira seperti itu jawabannya, dan sampai di sini dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.